Oke, selanjutnya tadi kan kita udah membahas tentang dramaturgi dalam artian yang lebih luas, yakni erat kaitannya dengan drama, juga erat kaitannya dengan teater. Lantas dramaturgi ini sebenarnya apa sih? Dramaturgi adalah ajaran tentang masalah hukum, konvensi drama. Dramaturgi ini diambil dari kata drama, dalam bahasa Yunani artinya draomai, berarti berbuat, berlaku, bertindak, bersikap, dan drama berarti perbuatan dan tindakan. Nah, menurut Hermawan tahun 1993, beliau menyebutkan ada tahapan dasar untuk mempelajari dramaturgi yang disebut dengan formula 4M. Formula 4M dramaturgi. Apa-apa aja tuh? A1 menghayalkan, A2 menuliskan, A3 memainkan, dan A4 artinya menyajikan. Lantas apa yang dimaksud dengan keempat M ini? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yakni menghayalkan, merupakan proses pertama di mana seorang penulis atau pengarang memunculkan ide-ide ataupun gagasannya dari khayalan yang ia buat, kemudian masuk kepada tahap yang kedua, menuliskan. Pengarang menuliskan apa yang sudah dia dapat dari khayalan, gagasan, ide-ide ke dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, memainkan. Setelah cerita tersebut dituliskan, kemudian sudah ada nih gambaran bahwa sebenarnya bagaimana cerita atau kisah yang akan diangkat ke dalam dramaturgi ini, dan dimainkan oleh para aktris dan juga para aktor. Dan tentunya di sebuah panggung pertunjukan ataupun auditorium. Yang keempat adalah menyaksikan. Ketika sudah adanya pertunjukan, tentunya memerlukan penonton untuk menyaksikan adegan per adegan yang dilakukan oleh aktris dan aktor. Nah, itulah yang dimaksud dengan formula 4M. Untuk lebih mengetahui tentang dramaturgi ini, kita harus mengetahui unsur-unsur dari teater. Apa-apa aja tuh? Yang pertama, adanya pemain. Yang kedua, panggung. Kalau nggak ada panggung, mau di mana nih untuk melakukan pertunjukan? Yang ketiga, adanya naskah. Naskah tentunya berfungsi sebagai sebuah tolak ukur bagi para aktor dan aktris untuk memainkan sebuah peran yang ia dapatkan. Kemudian ada sutradara, ada penonton, ada kostum, ada make up, setting, lighting, musik, gerak, suara, dan lain-lain. Oke, slide selanjutnya kita masuk kepada aturan-aturan dari dramaturgi ini seperti apa sih? Yang pertama adanya vokal. Vokal yakni pelafalan kata agar dapat didengar oleh penonton. Yang kedua, tentunya artikulasi harus jelas. Oleh karena itu, akan langkah lebih bagusnya sebelum untuk memainkan sebuah pertunjukan, melatih olah vokal terlebih dahulu dengan mengatakan huruf vokal seperti A, I, U, E, dan O. Yang ketiga ada diksi. Pemilihan suara atau kata memang harus diperhatikan juga dengan tepat, dan sebisa mungkin agar tidak memilih kata atau diksi yang memiliki makna ambigu. Jadinya penonton nanti salah menafsirkan begitu. Kemudian ada mimik, perubahan bentuk muka berdasarkan karakter dan suasana hati. Nah, mimik ini juga harus dilatih, nggak bisa memunculkan dengan sendirinya, karena mimik wajah ini juga sangat penting, harus disesuaikan dengan suasana hati seperti apa, kalau sedih seperti apa, bahagia seperti apa, begitu. Dan perlu juga menyingkirkan urusan pribadi ketika sudah berada di panggung pertunjukan, karena sebagai seorang yang profesional tentunya harus memikirkan di mana dia berdiri, disitulah dia menjadi peran yang diamanahkan kepada dia. Selanjutnya ada gestur. Gestur adalah pengolahan tubuh. Tubuh juga harus diperhatikan bagaimana dia bergerak sesuai dengan dialog yang ia dapatkan. Kemudian ada balance. Mengatur benda mati ataupun benda hidup disusun berdasarkan naskah sehingga membuatnya enak dipandang. Balance ini juga termasuk kepada kita mengikut sertakan benda-benda yang ada di sekeliling kita sehingga dapat memunculkan
suasana yang natural begitu. Kemudian ada blocking, merupakan arah posisi karena mengatur para aktornya supaya enak dilihat dan tidak membelakangi. Blocking ini juga bisa diatur oleh sutradara bagaimana dia tidak membelakangi penonton, juga tampilannya di depan penonton juga enak dilihat. Tahapan yang ke-8 yakni komposisi, mengatur letak properti dan kedudukan aktor. Kemudian yang 9 ada proyeksi, memproyeksikan gerakan kepada penonton agar ditangkap dengan baik. Yang ke-10 ada acting, kegiatan menceritakan sebuah cerita, tindakan yang dilakukan oleh para aktor dan juga aktris. Yang 11 penghayatan. Penghayatan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak kalah penting dari aturan-aturan yang saya katakan sebelumnya, yakni proses menjiwai baik itu dari penglihatan, pendengaran, pembacaan, dan lain-lain. Yang ke-12 ada ekspresi, proses pengungkapan dan memperlihatkan sebuah maksud dan gagasan. Dan yang terakhir ada ke-13 yakni improvisasi, perbuatan tiba-tiba yang dilakukan oleh para aktor dan aktris di atas panggung tanpa melihat naskah. Tentunya improvisasi ini dilakukan secara spontanitas dan harus juga disesuaikan dengan konteksnya. Tidak mungkin ketika suasana sedih para aktor ataupun aktris mengimprovisasi aktingnya menjadi bahagia. Tidak, harus disesuaikan juga dengan cerita yang akan dijalankan di atas pertunjukan nanti. Sekian dari saya mengenai dramaturgi. Mohon maaf apabila dapat. Baiklah, sekian dari saya mengenai dramaturgi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kekhilafan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.